Shalom semuanya, sebentar lagi kebaktian online kita akan dimulai. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara semua boleh mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dapat datang di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, mari kita tetap berpakaian rapi, sekalipun kita di rumah, kita berpakaian rapi untuk datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Jika ada poin-poin yang penting di dalam hidup kita, di mana kita merasa itu bisa membangun hidup kita catat dan kita belajar bersama. Yang ketiga, mari kita sekalipun di rumah kita, saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap excited, kita boleh melompat, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita jauhkan semua distraction yang ada, baik itu gadget atau apapun yang bisa membuat kita tidak konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Anda siap untuk kebaktian online bersama dengan kami? Mari kita sama-sama memulai kebaktian online ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, shalom. Ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Walaupun keadaan kita saat ini mungkin ada yang senang, mungkin ada yang mungkin lagi sakit atau apapun, tetap kita bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sebelum saya memasuki pujian penyembahan, izinkan saya untuk bercerita, sharing. Sebelumnya kemarin saya rindu untuk baking ya di rumah ya, untuk buat roti gitu. Tapi saya nggak ada background untuk buat kue gitu. Nah, suatu ketika saya telepon mama saya video call, "Ma, nih gimana caranya untuk baking gitu kan, baking kue gimana?" Nah, di situ dia dia mengajarkan di awal apa dulu langsung saya buat gitu. Saya buat dan pas itu saya bilang sama mama saya, "Ma, saya takut gagal deh, takut jelek gitu loh, takut jelek gitu." Kata mama saya, enggak jelek kok gitu, pasti bagus hasilnya," dibilang gitu. Nah di situ saya merasa saya percaya banget gitu, di saat mama saya bilang percaya, saya juga ikut percaya gitu, bahwa bakingan saya buat pembuatan kue saya berhasil gitu. Pada suatu ketika saya udah adonan gitu terus mengembang. Di saat mengembang saya masukin ke oven. Nah gak lama saya kan kayaknya berasa kayak gak sabar gitu yang lihat hasilnya gitu. Nah pas ngeliat hasilnya, wah lama-kelamaan coklat, wah bagus nih ngembang gitu ya. Terus saya excited banget sampai saya manggil suami saya, "Lokung," gitu. "Itu bagus kuenya," gitu. "Wow luar biasa, kamu hebat," dibilang gitu. Nah ambil cerita di sini saya bersyukur sama Tuhan gitu ya. Di saat saya percaya bahwa Tuhan menuntun saya gitu. Seperti mama saya menuntun saya membuat baking kue itu gitu. Dan saya harus percaya bahwa gak usah takut, gak usah gentar gitu. Bahwa di dalam Tuhan kita juga tidak usah takut, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sekali lagi Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menyembah dan memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan di dalam rumah kami ada hadirat-Mu. Di dalam rumah kami ada revival mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Katakan.
ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
bersorak-sorai, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan hebat, amin. Sebab Tuhan kita hebat, sebab Tuhan kita ajaib. Katakan di rumahmu, ku nyanyi haleluya. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, katakan ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan haleluya. Oh, saya percaya Tuhan hadir di rumahmu saat ini. Hadiratmu memenuhimu saat ini. Engkau hebat Tuhan. Oh, haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya sambil bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau bersorak Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam kelemahan ada sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Siapa yang percaya, siapa yang excited untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab di Mazmur Daud berkata, bernyanyilah, bersukacitalah bagi Tuhan, amin. Nah, kita akan masuk di dalam lagu baru tentunya. Nah, kita mau belajar, amin. Yuk. Bisa di dalam rumahmu, bisa bangkit berdiri. Bisa kita bertepuk tangan juga, boleh. Haleluya. Sorak bagi kemuliaannya, puji namanya, puji Dia, haleluya. Glory bagi Sang Raja, oh 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 oh. Katakan
Yesus tak pernah, Yesus tak pernah berubah, dulu sekarang. Kasih-Nya tak pernah berakhir dan untuk selamanya. Kasih-Nya di hatiku, di hatiku, di hati orang percaya. Amin. Tak berubah, tak berakhir. Kasih-Nya kekal memberi kemenangan. Katakan sorak, sorak bagi kemuliaan-Nya. Puji namanya, puji Dia, haleluya. Glory, katakan sorak, sorak bagi kemuliaan-Nya. Puji namanya, puji Dia, haleluya. Katakan glory, glory bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita bersorak lebih lagi di hadapan Tuhan, amin. Teman-teman bisa belajar lagu ini. Katakan ho, ho, oh, ho, oh, 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 ho, oh, oh, oh. Katakan berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Raja. Katakan terimalah, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Oh, semuanya darimu, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Katakanlah, oh, 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 oh. Katakan berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Raja. Katakan terimalah, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Oh, semuanya darimu, katakan semuanya, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan pada, katakan semua.
rumah boleh silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mempersiapkan firman-Nya yang mau ditabur di dalam hidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you, yes. Katakan, I walk with you, Jesus. Hallelujah. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, and I praise you, yes, Lord, forever. Ooh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Oh, how we worship you, how we worship you, Jesus. Hallelujah. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap rindu kami Tuhan. Mari lebih dekat lagi, panggil Dia Jesus, panggil Dia Jesus. Haleluya, haleluya. Shalalalalalalalala. Oh, yes, Lord. Shalalalalalalalala. Shalalalalalalalala. Mari tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari tenangkan setiap pikiranmu kepada Tuhan, sebab Ia mau memberikan suara itu padamu saat ini juga. Katakan, I will worship you. I will worship
You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that katakan ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Katakan Yesus, aku milikmu. Yesus, aku milikmu. Katakan ku hidup karenamu dan hanya untuk, katakan ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Katakan Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan selamanya, selamanya. Ya selamanya kami menyembahmu, selamanya kami menyembahmu. Yesus, haleluya. Kami boleh mendengarkan setiap isi hati. Kami mendengarkan apa yang Kau sampaikan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Biar setiap hari kami, Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Hanya untuk memuji-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, Tuhan. Harta boleh, harta kekayaan yang di bumi ini, Tuhan, boleh kami tinggalkan, Tuhan. Tapi Roh-Mu, Tuhan, tetap untuk selama-lamanya kami sembah di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada firman-Mu Tuhan. Ya, sebentar lagi kami akan mau mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu seperti benih Tuhan. Benih yang jadi tanah yang basah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu tanah kami basah Tuhan. Dan kami selalu subur Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau excited, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Mau duduk diam seperti Maria Tuhan yang duduk diam kepadamu Tuhan, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus orang percaya katakan amin. Thank you sekali lagi buat tim praise and worship yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa. Saudara diberkati oleh pujian dan penyembahan mereka. Amin. Kalau saudara diberkati boleh berikan tepukan dan kemuliaan buat Tuhan dan buat tim kita yang sudah luar biasa dalam beberapa bulan ini sudah menemani kita. Saudara dalam waktu senggang mereka merekam ini semuanya supaya kita hari ini bisa menikmati pujian dan penyembahan bersama dengan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Haleluya. Boleh sekali lagi kita berikan tepukan buat setiap tim praise and worship kita yang luar biasa dan setiap multimedia kita yang mungkin gak kelihatan dari mimbar ini tapi mereka sudah membayar harga dengan sangat luar biasa ya. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan di gereja Exodus ini Tuhan memberikan banyak orang yang bukan hanya punya talenta tapi adalah orang-orang yang punya hati untuk gereja ini, untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu buat setiap orang yang telah Kau tempatkan di dalam gereja ini. Orang-orang yang begitu rindu untuk memberkati orang lain melalui pelayanan mereka. Nah aku berdoa buat hari ini Tuhan, di dalam Tuhan kebaktian online ini sekali lagi. Aku berdoa supaya setiap kami dimanapun kami berada, hadirat-Mu hadir di dalam rumah kami masing-masing. Roh Kudus yang mengurapi setiap pikiran dan hati kami. Sehingga kami tidak hanya mendengarkan ini sebagai satu khotbah, tapi kami menangkapnya, kami menempatkannya di dalam loh hati
batu hati, di dalam loh hati kami. Dan kami melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan tumbuh 100 kali lipat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita bersama katakan amin. Sebelum saya membawa firman Tuhan, saudara, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman penting untuk gereja kita. Ya, setelah kita rapat dengan ketua wilayah, saudara, kita memutuskan ya setelah kita masa-masa PSBB transisi dan mungkin ada beberapa daerah sudah new normal, kita memutuskan gereja kita kebaktian umum akan dibuka kembali pada tanggal 5 Juli ya, Minggu pertama di bulan 7 ya, Exodus kita akan memulai kebaktian umum kita kembali di tanggal 5 Juli. Ingat ya saudara, di tanggal 5 Juli seperti biasa jam 10. Untuk kebaktian Sunday School, kita 2 minggu setelah itu baru dibuka. Dan untuk EXO, yes, youth remaja kita, untuk sementara kita belum buka, tapi digabung dengan kebaktian minggu. Jadi saya juga mengundang anak-anak muda untuk, kalau engkau bisa, engkau boleh hadir, tapi harus ada persetujuan dari orang tua. Ya, karena kalian masih remaja, belum dewasa. Dan buat teman-teman kita yang Mandarin, itu nanti juga ada di Sabtu. Ya, jadi Sabtu sebelum minggu itu kita juga ada live. Mengenai detailnya, saudara, nanti kita akan bagikan petunjuknya, SOP-nya. Apa yang Anda harus lakukan ketika Anda datang di gereja ini. Jadi jangan takut, kita akan semua SOP yang harus dilakukan kita akan lakukan. Nantikan nanti saudara beritanya di website kita atau di Instagram dan atau di Facebook atau kita bagikan dengan WA. Ada amin? Ya saudara ya, saya tahu saudara saya juga sangat rindu bersama dengan saudara semua saudara. Ada saudara saya berdoa, God, kapan bisa bertemu dengan teman-teman boleh dengan jemaat yang saya kasih ini. Saudara akhirnya kita memutuskan sebenarnya saudara, kita pengennya sih secepatnya. Tapi mempertimbangkan beberapa hal saudara, akhirnya kita memutuskan di tanggal 5 Juli ini, gereja kita Exodus akan dibuka untuk ibadah umum. Oleh sebab itu saya menantikan hari itu boleh kembali bersama dengan saudara di dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada amin? Di dalam firman Tuhan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan di masa-masa PSBB transisi, saudara, new normal, di mana saudara semuanya mulai dibuka kembali. Ya, kemarin Evangelis John dia khotbah berbicara mengenai a new normal life. Saudara, saya sendiri sangat diberkati oleh khotbah itu. Ya, a new normal life, bagaimana kita punya satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan, di dalam keluarga kita dan sebagainya, saudara. Nah, hari-hari ini ketika saya berdoa menyiapkan firman Tuhan, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan di masa-masa PSBB transisi ini, di masa-masa new normal ini, di mana semuanya dibuka kembali, tapi mungkin semuanya tidak seperti dulu lagi, ya. Saya ada telepon beberapa ketua, saudara, saya akan tanyakan kondisi mereka. Ada satu ketua mengatakan bahwa omsetnya itu turun sampai seperti 3 tahun yang lalu, di mana dia mulai melakukan bisnisnya. Ada yang katakan omsetnya turun 90%. Saudara, ada yang turun 50%. Saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan hari ini? Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan kasih saya satu tema. Tema ini berkata, enter your destiny and prepare for your future. Saya ingin saudara melihat, saudara, bahwa rencana yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Enter your destiny. Apa destiny yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita? Dan bagaimana di dalam destiny yang Tuhan tetapkan untuk hidup kita, kita mempersiapkan masa-masa yang akan datang di new normal ini. Kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa masuk di dalam destiny-nya Tuhan. Hari ini saya ingin membawa kita di dalam kisah ketika saya berdoa Tuhan kasih saya kisah di dalam kitab Yosua. Hari ini kita mau sharing kitab Yosua. Kitab Yosua adalah berbicara mengenai satu kitab di mana yang pertama adalah janji Tuhan digenapi kepada orang Israel. Karena di dalam zaman Yosua, saudara, mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah tanah itu dijanjikan kepada Abraham 400-500 tahun, kira-kira 500 sampai 600 tahun yang lalu. Pada zaman Abraham, kemudian janji itu tergenapi kira-kira 500 tahun kemudian. Kitab Yosua, kedua yang berbicara di dalam kitab Yosua adalah ada yang tema yang paling penting di dalam kitab Yosua adalah kemenangan yang Tuhan janjikan buat orang Israel. Ada 2, yang pertama mereka menerima janji Tuhan, yang kedua mereka menerima kemenangan. Ini adalah inti dari seluruh kitab Yosua.
Dan saya percaya di dalam kitab Yosua ini inti yang paling penting. Saya percaya Alkitab itu isinya penting. Tapi saya ingin membagikan di dalam pasal pertama di dalam kitab Yosua ini. Apa yang Tuhan lakukan bersama dengan apa yang Tuhan lakukan bersama orang Israel, bersama Yosua, sehingga mereka, saudara, bisa masuk ke dalam destiny yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka, dan bagaimana mereka mempersiapkan ini semuanya untuk masuk ke dalam destiny ini. Saudara, saya ingin kita membaca di dalam yang pertama, saudara, saya ingin kita membaca di dalam Yeremia terlebih dahulu sebelum kita baca kitab Yosua. Saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya ke-11, firman Tuhan berkata di sana demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yang ada padaku, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan bersama saya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini adalah satu ayat yang sangat powerful. Saudara, kalau saudara baca di dalam terjemahan Alkitab NIV, saudara, di sana dikatakan saudara demikian, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Katakan prosper you. Saudara, kata damai sejahtera di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan prosper. Prosper itu artinya apa, saudara? Hidup yang prosper itu berkelimpahan, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang luar biasa. Amin, saudara. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Rancangan yang Tuhan sediakan kita adalah memberikan kita harapan di masa depan kita. Itu sebabnya, saudara, saya ingin tahu, saudara, apa yang menjadi destiny Tuhan di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mempersiapkan our future di masa new normal ini. Ya, dan sebelum kita masuk di dalam poin-poinnya, saya ingin kita bersama-sama, saudara, kalau saudara punya Alkitab atau saudara bisa baca di dalam ayat yang sudah kita siapkan di dalam Yosua pasal 1, ayat yang ke-1 sampai 9. Saya ingin kita hari ini melihat pasal ini, saudara, karena saya percaya pasal 1 ini adalah pasal yang sangat powerful di dalam kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, katakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Katakan, Tuhan akan kuberikan kepadaku. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dengarkan baik-baik, saudara. Seorang pun tidak akan dapat. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ini adalah kitab di mana Allah menggenapi, orang Israel melihat penggenapan janji Tuhan yang Tuhan sudah janji kepada Abraham ratusan tahun yang lalu, saudara. Ayat ke-7 di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya saudara, agak panjang yang kita baca hari ini. Tapi saya percaya di dalam ayat ini, tahu saudara, Tuhan ingin membawa kita banyak hal. Bagaimana Tuhan memakai Yosua untuk memasuki tanah Kanaan.
Saudara, yang pertama sebelum kita berbicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk future, untuk masa depan ini, yang new normal ini saudara. Yang pertama saya ingin Anda mengetahui apa itu destiny yang Tuhan ingin berikan buat kita semua. Saya ingin membuat kita sama-sama melihat apa itu destiny. Saudara, destiny saudara, kalau bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan dengan kata takdir ya saudara ya. Tapi saudara, destiny yang Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab itu berbeda dengan destiny atau takdir yang dunia katakan atau kepercayaan-kepercayaan lain katakan. Yes saudara, di dalam Alkitab kita ada destiny kita yang Tuhan janjikan. Tapi bagaimana destiny itu di mata Tuhan? Yang pertama saudara, saya ingin kita harus sungguh-sungguh berani percaya bahwa destiny yang Tuhan sediakan bagi kita adalah satu destiny yang incredible. Katakan destiny yang incredible. Ya bahasanya campur-campur, maaf karena waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini saudara, yang pertama datang di otak saya kata-kata yang demikian. Jadi yang pertama kali masuk dalam otak saya saudara, biasanya saya tulis saudara. Karena saya sudah berdoa, saya yakin yang pertama datang itu dari Roh Kudus. Katakan amin. Saudara-saudara harus berani percaya bahwa setiap destiny yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah destiny yang sangat luar biasa, incredible saudara. Sulit digambarkan. Ada amin? Saudara, di dalam Yosua ayat yang pertama, saudara, di sana saudara dari ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai 9, di dalam ayat yang tidak banyak ini, yang singkat ini, ada 3 kata, 3 perkataan yang diulang-ulang selama 3 kali. Di pasal 1 ayat ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-9, di sana Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan bersama dengan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Amin. Saudara, kenapa dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Sebab firman Tuhan di dalam ayat 6 berkata, dia akan memimpin bangsa ini memiliki satu negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi saudara, ini adalah satu generasi Yosua di mana mereka akan menerima janji Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham beratus tahun yang lalu, dan itu akan digenapi. Jadi ini adalah satu momen yang sangat penting di mana destiny yang Tuhan tetapkan bahwa orang Israel pada zaman itu sedang dan akan terjadi buat mereka semua. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh nenek moyang mereka, yang selama ini didamba-dambakan oleh nenek moyang mereka. Saudara, tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, saya percaya saudara, di dalam diri Yosua pasti ada kekhawatiran. Di dalam diri Yosua pasti ada ketakutan. Kenapa? Karena nanti di ayat ke-9 Tuhan bilang demikian, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Setelah Tuhan ngomong di ayat ke-6, ayat ke-7, kemudian di ayat ke-9 di sana Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Saudara, di dalam diri Yosua saya percaya, dan di dalam orang Israel mungkin ada ketakutan di dalam diri mereka. Tapi Tuhan menyuruh orang Israel dan Yosua untuk berani percaya kepada setiap janji Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan buat setiap kita, destiny yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, takdir yang ingin Tuhan berikan kepada kita adalah destiny yang incredible, destiny yang luar biasa, yang tidak bisa saudara bayangkan. Katakan amin. Saya ingin saudara menggarisbawahi saudara kata teguhkan. Saudara, kata teguhkan artinya apa saudara? Kata teguhkan artinya apa? Saudara tidak mudah terombang-ambing. Saudara 100% percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Amin. Teguhkan artinya saudara tidak ragu-ragu. Firm saudara. Kitab Yakobus berkata di dalam kitab Yakobus dikatakan demikian saudara. Bahwa orang yang mendua hati, mereka akan bagaikan apa? Mereka bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin saudara. Orang yang demikian saudara, katanya orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang dan mereka tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Itu kitab Yakobus katakan saudara.
Jadi saudara, Tuhan ingin Yosua menguatkan hatinya, untuk meneguhkan hatinya. Artinya apa? Tuhan ingin dia tidak ragu-ragu, percaya 100% bahwa Tuhan mulai hari itu akan membawa mereka, akan memimpin mereka kepada destiny yang Tuhan sediakan buat mereka, yaitu memiliki tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan mau Yosua dan orang Israel percaya 100%. Hatinya harus teguh, gak boleh ombang-ambing. Sampai di sini saudara, siapa ya saudara? Saudara bahkan, maaf apa yang mau saya katakan? Oke, saya ingin katakan demikian. Saudara mungkin kadang kita baca Alkitab, kita merasa Alkitab itu terlalu hiperbola. Benar gak saudara? Ayo, ada yang merasa demikian gak? Misalnya saudara, ketika Musa mengutus 12 pengintai pergi menyelidiki kota Yeriko, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka pulang dengan apa? Membawa setandan anggur, dan anggur itu harus diangkat oleh mereka berdua. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya dan betapa gedenya, saudara, anggur yang harus mereka bawa itu, saudara. Mungkin orang berkata, Alkitab terlalu hiperbola. Bagaimana mungkin ada anggur yang sebesar itu? Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk 100% percaya kepada firman Tuhan. Saudara kalau melihat gambar selanjutnya, saudara lihat gambar ini, saudara, perempuan bersama anggur ini, saudara. Anda percaya saudara bahwa yang kita Alkitab itu adalah 100% benar? Amin. Ternyata setelah saya cek, saudara, anggur yang dipegang oleh perempuan ini memang saudara bukan 100% benar. Ya, anggurnya memang ada dikait-kaitkan. Tapi setelah saya teliti, ketika saya meneliti kitab Yosua ini saudara, saya meneliti kitab, setiap kali saya membaca Keluaran sampai Kejadian, Keluaran, Imam bilangkan saudara, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, saya periksa saudara. Saudara ditemukan dalam catatan-catatan orang penjelajah saudara, di sana dikatakan ada beberapa orang di dalam saudara catatan mereka, dikatakan bahwa mereka pergi ke beberapa tempat dan mereka melihat anggur-anggur yang luar biasa. Misalnya salah satu yang bersama, ini apa namanya, Pliny ya namanya, atau Pliny bacanya, saya gak tahu saudara. Dia mengatakan di Afrika, dia mengatakan bahwa ada anggur yang bunch-nya, standan itu lebih besar dari baby, saudara. Ada satu yang bernama Rajil, ya, saya tahu ya saudara. Dia berkata di Rhodes, saya gak tahu itu di mana saudara, ada anggur yang panjangnya 3/4 of an ell. Ell itu satu ukuran di masa itu saudara yang berbicara mengenai 45 inch. Jadi kalau saudara 3/4 dari 45 inch kalau dikalikan itu kira-kira 80 cm. Saudara bisa membayangkan anggur dengan bunch 80 cm saudara besarnya seperti apa? Each grape as large as a plum. Wow, as a plum saudara. Sebesar itu saudara. Dan ada seorang lagi saudara di dalam perjalanannya dia menulis bahwasanya dia menemukan anggur di Mount Libanus saudara. Ada 2 orang saudara, mereka menemukan bahwa ada anggur yang bunch-nya itu sampai 45 pounds saudara. Kira-kira 20 kilogram. Wow, gede gak saudara? Gede. Oleh sebab itu saya ingin Anda, ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda 100% percaya bahwa apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini adalah 100% ya dan amin. Amin. Jangan pernah sekalipun meragukan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika Tuhan menjanjikan di dalam diri kita bahwa Tuhan ingin kita berikan kepada kita destiny yang luar biasa. Satu destiny yang incredible. Saudara, destiny yang saya katakan di dalam sesuai dengan firman Tuhan ini bukan seperti takdir yang dari dunia atau dipercaya orang lain. Di Taiwan saya pernah mendengar satu kesaksian saudara, di mana seorang saudara dia sebelum percaya Tuhan, dia hidup di lingkungan yang kurang baik. Satu hari waktu dia kecil, dia menerima pelecehan seksual saudara dari seorang pria yang agak tua. Saudara, karena demikian saudara, papa mamanya membawa dia kepada melihat paranormal. Saudara tahu apa paranormal dibilang? Paranormal ini bilang karena anak ini pada hidupnya yang lalu dia berhutang banyak kepada laki-laki. Jadi seumur hidupnya
Dia hanya bisa apa saudara? Dia berhutang kepada laki-laki. Jadi saudara, apa yang bisa dilakukan? Dia selama hidupnya katanya, dia hanya bisa membayar hutang laki-laki ini. Either dia jadi selingkuhan orang, either dia jadi istri simpanan dan sebagainya. Saudara, membuat hidupnya hancur berantakan. Tetapi saudara, destiny yang saya ceritakan bukanlah destiny yang demikian. Karena itu bukan destiny dari Tuhan. Amin. Destiny yang dari Tuhan adalah membawa hidup kita di ke dalam satu hidup yang tadi kita baca di dalam Yeremia, yang prosper. Katakan amin. Apa yang membuat perbedaan destiny dari dunia dengan destiny yang Tuhan ingin berikan buat kita? Yang kedua, Anda harus tahu bahwa ketika Tuhan menentukan destiny yang demikian buat kita, bukan berarti ini semuanya otomatis terjadi dalam diri kita. No. Ini beda dengan takdir yang kita dengar dari dunia ini. Destiny yang Tuhan berikan di dalam diri kita, saudara, Tuhan juga berikan kita hak untuk memilih destiny kita. Tuhan tidak menjadikan diri kita robot, tapi Tuhan memberikan kita hak, ingat baik-baik, untuk memilih destiny kita. Katakan, Tuhan berikan kita hak untuk memilih destiny kita. Amin. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan memberikan kita hak untuk memilih destiny kita, artinya adalah saudara, bahwa kita boleh memilih, kita mau di dalam destiny-nya Tuhan, atau kita mau keluar dari destiny yang Tuhan tentukan buat kita. Saya kasih contoh saudara. Saya kasih contoh demikian. Ketika 12 pengintai yang dikirim Musa untuk memasuki tanah Kanaan saudara. Ketika mereka kembali, 10 pengintai itu, mereka mengatakan kepada orang Israel apa? Mereka mengatakan bahwa kita ini seperti belalang. Di sana orangnya gede-gede, raksasa, orang enak. Orangnya gede-gede seperti raksasa. Kita dibandingkan dengan mereka saudara, kita hanya belalang. Saudara tahu perbandingannya seperti apa? Seperti gambar ini saudara. Jadi orang Israel itu kayak belalang, musuh mereka itu kayak raksasa. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Perbandingan raksasa dengan belalang. Saudara, tapi Yosua dan Kaleb, kedua pengintai yang lain, mereka memilih untuk percaya Tuhan. Tetapi ironisnya saudara, seluruh bangsa Israel, mereka memilih untuk percaya kepada 10 pengintai ini daripada percaya kepada Yosua dan Kaleb. Saudara, Tuhan memberikan mereka satu destiny dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, untuk memiliki tanah Kanaan. Saudara tahu dari Mesir menuju tanah Kanaan, saudara, menurut prediksi orang, kalau Anda berjalan kaki dari Mesir ke tanah Kanaan, itu bisa ditempuh dalam 2 minggu. Untuk rombongan orang sebanyak ini diprediksikan paling telat juga 2 bulan. Jadi kalau mereka keluar dari Mesir, harusnya dalam 2 bulan mereka sudah bisa menduduki tanah Kanaan itu. Mereka sudah bisa sampai ke tanah Kanaan itu. Tetapi orang Israel, mereka memilih untuk percaya kepada 10 pengintai itu. Dengarkan, ketika kita memilih destiny yang salah untuk tidak percaya kepada firman Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan, maka saudara, kita harus menerima konsekuensinya. Orang Israel menerima konsekuensinya. Mereka karena tidak percaya kepada destiny yang Tuhan tetapkan buat mereka, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun saudara. Mengerikan gak? Yang tadinya bisa ditempuh dalam waktu 2 bulan. Sekarang mereka harus menempuh selama 40 tahun. Berkeliling-keliling di padang gurun itu. Yes, destiny yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita adalah untuk membuat hidup kita prosper. Untuk membuat hidup kita berkelimpahan. Tetapi apakah kita mau memilih destiny yang Tuhan tetapkan buat kita? Jawabannya ada di tangan Anda. Amin saudara. Saya memilih untuk mengikuti destiny yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya.
Saudara, orang Israel, saudara, mereka menakut-nakuti diri mereka sendiri. Mereka memilih untuk percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu orang-orang enak yang besar itu. Daripada mereka memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau memilih percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, yang tadinya destiny yang Tuhan tetapkan bahwa mereka dalam 2 bulan bisa menduduki tanah Kanaan. Akhirnya mereka hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya harus mati di padang gurun, saudara. Karena ketidakpercayaan mereka akan destiny yang Tuhan tetapkan di dalam hidup mereka. Amin. Ingat saudara, destiny yang Tuhan berikan di dalam diri kita adalah satu destiny yang ingin membuat saudara kita prosper. Katakan bersama dengan saya, prosper. Oleh sebab itu saudara, dengan singkat saya ingin menyempuhkan bahwa destiny yang Tuhan berikan di dalam diri kita adalah membuat hidup kita yang pertama berhasil, yang kedua adalah membuat diri kita prosper, berkelimpahan. Katakan amin saudara. Tapi semuanya ini saudara bukan berarti seperti yang tadi saya katakan saudara, destiny ini bukan berarti seperti takdir yang kita percaya dengan di dalam kepercayaan lain. Destiny ini harus kita perjuangkan. Amin. Bukan berarti orang Israel, oke, Tuhan destinikan buat mereka, Tuhan berikan mereka destiny untuk menduduki tanah Kanaan. Bukan berarti orang di Israel terus duduk-duduk di sana, tidak melakukan apa-apa, tanah Kanaan menjadi milik mereka. Tidak. Kalau saudara membaca seluruh kitab Yosua, mereka harus pergi berperang. Mereka harus menginjakkan telapak kaki mereka di tanah itu. Karena janji Tuhan, setiap tanah yang mereka jajaki, mereka oleh telapak kaki mereka akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi destiny di dalam Alkitab yang Tuhan berikan buat kita itu berbeda dengan destiny yang dunia katakan. Bukan berarti Tuhan sudah menentukan kita begini, kita tidak berbuat apa-apa. No. Ingat saudara, Tuhan ingin kita turut bekerja. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa saudara? Anda bekerja, maka Allah turut bekerja. Destiny yang ingin Tuhan berikan di dalam hidup Anda. Di masa-masa PSBB dan transisi atau new normal ini. Saya percaya adalah satu destiny yang Tuhan ingin membuat Anda mungkin lebih berhasil dan lebih prosper dari sebelumnya. Katakan amin. Mungkin Tuhan mau Anda buang semua yang lalu. Mungkin Tuhan mau Anda buang semua yang lalu. Mungkin Tuhan mau berikan satu hal yang baru di dalam hidupmu, saya tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan, destiny yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang sangat luar biasa baiknya. Katakan bersama dengan saya, sangat luar biasa baiknya. Tapi ada dalam hal kita, dalam diri kita yang kita tidak bisa mencapai destiny ini. Dengan singkat saya rangkumkan, kalau saudara membaca kitab Yosua secara keseluruhan, saudara akan mendapati di dalam kitab Yosua ada 2 hal, saudara, yang membuat mereka tidak dapat menggapai. Ada terjadi beberapa hal, saudara, seharusnya tidak dikatakan tidak menggapai destiny, tapi ada membuat mereka beberapa hal, membuat mereka ketika di tanah karena mereka mengalami kegagalan. Yang pertama adalah dosa. Dosa akan, saudara, ketika mereka memerangi kota Ai, di mana dia mengambil, ya saudara, barang-barangnya dikhususkan yang seharusnya tidak dia ngambil, sehingga ketika mereka menyerang kota Ai yang kecil itu, mereka mengalami kegagalan. Yang kedua, saudara, kenapa kita bisa menggapai destiny yang Tuhan sediakan? Kita merasa dalam diri kita tidak perlu Tuhan. Dengan kata lain, kita sombong, saudara. Saudara masih ingat di dalam kitab Yosua ada satu kisah di mana orang-orang Gibeon mereka memperdaya Yosua dan orang-orang Israel dengan berpura-pura, saudara, mereka datang dari negeri yang jauh dengan pakaian yang compang-camping dan sebagainya. Orang Israel dan Yosua waktu itu tidak tanya Tuhan. Mereka memutuskan secara sepihak untuk bersumpah kepada orang Gibeon. Saat Anda tidak menyertakan Tuhan di dalam hidup Anda, saudara, maka saudara, Anda tidak bisa mendapatkan destiny yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Satu destiny yang luar biasa, yang berkelimpahan.
Katakan amin. Saudara, ketika Anda tahu saudara destiny yang Tuhan sediakan buat Anda, yaitu satu destiny yang ingin membuat Anda berhasil dan prosper ini, saudara. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, ketika Anda sudah benar-benar yakin, 100% percaya bahwa rancangan Tuhan bagi Anda adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara, ini saatnya saudara mempersiapkan masa depan Anda. Prepare your future. Tuhan sudah berikan destiny-nya di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga mau agar kita merencanakan masa depan kita. Memplanningkan masa depan kita. Kalau saudara membaca Yeremia 29 ayat 11 tadi saudara. Di sana dikatakan, Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui apa saudara? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, dengarkan. Tuhan punya rancangan-rancangan di dalam diri kita. Tuhan sendiri saudara yang maha luar biasa, yang maha kuasa, yang maha bisa dan sebagainya. Dia ketika menempatkan, membuat mama kita melahirkan kita, dia sudah punya rancangan. Allah sendiri punya rancangan, maaf. Allah sendiri punya rancangan. Apalagi kita manusia. Amin. Jadi saudara, sebagai orang Kristen saudara, ketika Anda ingin masuk di dalam destiny yang Tuhan sediakan buat Anda perlu membuat persiapan buat masa depan Anda. Di new normal ini saudara, di PSBB transisi ini, saudara perlu mempersiapkan diri Anda benar-benar untuk menghadapi new normal ini. Apa yang kita perlu siapkan? Kalau saya ingin membawa dari kitab Yosua ini, melihat bagaimana Yosua bisa berhasil menduduki tanah Kanaan bersama dengan orang Israel. Yang pertama saudara, miliki mindset dari Tuhan. Katakan mindset. Saudara, pikiran Anda ini begitu penting sehingga apa yang Anda pikirkan itu akan menentukan apa yang akan Anda lakukan. Apa yang akan Anda pikirkan akan menentukan bagaimana Anda meresponi firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang Anda pikirkan, baik itu positif, baik itu negatif, atau apapun itu akan mempengaruhi masa depan Anda. Yang pertama, Anda harus memiliki mindset dari Tuhan. Anda harus memiliki sudut pandang Tuhan. Anda harus memiliki saudara pikiran-pikiran dari Allah. Itu sebenarnya firman Tuhan berkata kepada kita, bukan? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ketika kita membaca Yosua, saudara, kalau saudara baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-1, di sana dikatakan, dimulai dengan kata-kata ini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara, kalau bagi orang Chinese ya saudara ya, mati itu kata yang sangat pucili. Apa yang itu namanya? Tidak baik, membawa sial saudara. Saudara, Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan, sebab Musa hamba Tuhan itu mati. Kenapa sih Yosua pasal 1 gak ditulis lebih indah lagi? Dan mulailah orang Israel menduduki tanah Kanaan. Lebih enak kedengarannya saudara. Pasal 1 ayat 1 dimulai dengan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara, itu sebabnya Tuhan berkata 3 kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara bisa bayangin, Musa hamba Tuhan yang luar biasa itu saudara, melakukan 10 tulah di Mesir, memukul batu dan keluar air, berhadapan dengan Tuhan face to face setiap kali Tuhan ingin berikan perintahnya. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan dengan audible. Wow. Orang yang bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Yang Tuhan katakan selain Musa, tidak ada yang demikian lagi bisa berkata-kata kepada Tuhan. Wow. Orang yang hebat ini di seluruh Israel, pemimpin yang hebat ini, di detik
detik paling penting di mana mereka akan menduduki tanah Kanaan. Di depan mereka musuh yang kuat, tembok Jericho. Musa pada waktu itu mati. Kira-kira kalau Anda jadi orang Israel, sudah biasa dipimpin Musa 40 tahun, dan terus mengalami kemenangan, tiba-tiba pemimpin ini diambil. Kira-kira Anda seperti apa? Pasti takut. Pasti takut. Tetapi Tuhan ingin Yosua memilih untuk menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Untuk tidak perlu takut. Karena yang berperang buat mereka adalah Tuhan dan bukan manusia. Katakan amin. Saya ingin Anda memiliki mindset yang pertama adalah mindset dari Tuhan. Mindset dari Tuhan adalah melihat sesuatu yang bukan dilihat oleh manusia, tapi sesuatu yang dilihat oleh Allah. Mungkin dunia sekarang berkata semuanya menjadi tidak baik lagi. Mungkin itu kurang, ini kurang. Tapi saya ingin Anda menaruh harapan Anda, iman Anda kepada Tuhan Yesus. Miliki mindset dari Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Kisah Yusuf. Yusuf itu kurang apa saudara? Setelah jadi budak saudara, masuk penjara. Dijual saudara sama saudaranya saudara. Jadi budak saudara, masuk penjara saudara. Sudah membaik, jadi budak membaik, masuk penjara saudara. Kalau itu saudara, orang bilang sudah jatuh ketimpa tangan. Ketimpa tangan lagi, ketimpa tangga. Saudara, tetapi saudara, apa yang Yusuf lihat itu berbeda dengan apa orang lain lihat. Ketika di masa kelaparan, semua saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli makanan, saudara. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya dan mereka takut kepada Yusuf, Yusuf bilang apa saudara? Bukan kamu yang mengutus aku, tetapi Tuhan yang mengutus aku. Dengarkan baik-baik. Yusuf tidak melihat dari pandang manusia. Yusuf tidak berpikir dengan pikiran yang manusia lihat. Tapi dia melihat apa yang Tuhan lihat. Di masa-masa new normal ini saudara. Mungkin banyak tantangan di dalam hidup kita. Mungkin di depan kita saudara banyak tantangan saudara. Seperti di depan kita, seperti orang Israel, apa yang mereka hadapi. Di depan mereka adalah Jericho, saudara. Kalau saudara melihat gambar Jericho itu, saudara, menurut arkeologi, itu bentengnya bukan satu. Bentengnya itu ada 2 lapis. Dan 1 lapis itu tebal banget. Di dalam itu masih ada 1 benteng lagi, saudara. Menurut arkeologi. Di depan mereka ada 1 musuh yang kuat. Di belakang mereka ada padang gurun. Kata Dono Kasino Indro, maju kene, mundur kene. Benar gak ya? Maju salam, mundur juga tidak bisa lagi. Mereka hanya bisa maju saat itu saudara. Mereka tidak punya pilihan lain. Tetapi Joshua dan orang Israel, mereka memilih untuk percaya 100% kepada firman Tuhan. Mereka punya mindset yang daripada Tuhan. Mereka tidak melihat apa yang bisa manusia lakukan, tapi mereka percaya apa yang bisa Tuhan lakukan. Amin. Saudara bisa bayangkan, Tuhan suruh mereka keliling-keliling, jangan bersuara saudara. Kalau Anda jadi Joshua dan orang Israel, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Tapi mereka memilih untuk percaya dan melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Karena mereka tahu nenek moyang mereka mati di gurun pasir. Setelah 40 tahun kemudian saudara. Yang pertama, untuk mendapatkan destiny yang dari Tuhan, Anda perlu punya mindset dari Tuhan. Anda harus punya pikiran-pikiran sorgawi. Melihat dari sudut pandangnya Tuhan dan bukan manusia. Amin. Masa-masa PSBB transisi ini. Masa-masa new normal ini. Saya tahu saudara. Mungkin banyak ketakutan di dalam diri kita. Bagaimana saya harus ke depan. Bisnis saya harus bagaimana. Dan sebagainya. Tapi saya encourage saudara.
miliki mindset dari Tuhan. Percaya 100% dengan janji dan destiny yang Tuhan ingin berikan buat kita. Ada amin. Yang kedua saudara, saya ingin saudara melihat bahwa sekalipun untuk menggapai destiny yang dari Tuhan saudara. Tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan di dalam hidup kita. Amin. Rancangan damai sejahtera, a prosper plan saudara. Oleh sebab itu Tuhan sendiri merencanakan rancangan buat kita. Bukankah kita juga harus membuat perencanaan? Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang malas. Tuhan, orang yang punya rencana adalah orang yang percaya dia punya masa depan. Oleh sebab itu dia membuat rencana-rencana ini untuk menggapai masa depan dia. Amin. Yang kedua saudara, buat perencanaan di dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Yosua saudara, di sana dikatakan bahwa di dalam Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan ketika Yosua sudah bertemu dengan Tuhan waktu itu saudara, dia kasih perintah kepada pasukannya apa? Dia bilang kepada pengatur pasukan, jalani seluruh perkemahan ini, perintahkan kepada bangsa ini demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Dengarkan, Joshua sebelum dia memasuki tanah Kanaan, saudara, dia membuat perencanaan yang paling penting dia tahu. Di mereka harus punya bekal yang cukup sebelum mereka pergi berperang. Yosua tidak pergi begitu saja, saudara. No. Tapi Yosua membuat perencanaan. Amin. Buatlah saudara perencanaanmu saat ini, di masa PSBB transisi ini, di masa normal ini. Minta Roh Kudus ilhami engkau, apa yang harus engkau lakukan. Bikin perencanaan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu penelitian di Amerika beberapa tahun yang lalu dikatakan demikian. 27% orang tidak pernah membuat planning selama dia hidup. 60% orang dia membuat planning tapi hanya berhenti dia memikirkan bagaimana dia harus hidup di finansialnya. 10 orang benar-benar membuat planning untuk masa depan mereka dan 3% orang membuat planning dan membuat target. Apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian saudara, ditelusuri 27 orang yang tidak pernah membuat planning buat masa depan mereka, sebagian besar harus menerima bantuan sosial dari pemerintah atau orang lain. Sedih gak saudara? Saya pernah lihat satu berita, satu bintang film yang terkenal di masanya. Saudara, di masa tuanya, beritanya beberapa bulan yang lalu saudara, di masa tuanya saudara, dia harus tinggal di satu gubuk di pinggir kali yang dia sewa. Sewa loh saudara, gubuk itu bukan punya dia loh saudara, yang dia sewa setiap bulan. Saya lupa 50.000 atau 500.000 saya lupa saudara. Itu pun hidupnya serba kekurangan. 27% orang ini tidak pernah membuat planning di dalam hidupnya, sehingga ketika mereka tua, mereka harus menerima bantuan dari pemerintah atau orang lain. 60% orang, saudara, yang hanya berhenti untuk memikirkan bagaimana dia hidup secara finansial, hidupnya biasa saja, pendapatan dan penggunaannya sama aja setiap tahun. Tetapi 10 orang yang benar-benar, 10% orang yang benar-benar membuat planning untuk masa depan mereka, mereka adalah orang-orang yang berhasil di masyarakat ini. Dan 3% orang yang membuat target ini adalah orang-orang yang super berhasil. Saudara, Anda bilang, kok apa bedanya saya buat rencana bersama Tuhan dengan tidak bersama dengan Tuhan? Anda buat planning Anda bersama dengan Tuhan untuk masa depan Anda. Itu namanya iman. Anda buat rencana tidak bersama dengan Tuhan. Itu namanya nekat, itu namanya sombong. Karena Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Anda membuat perencanaan bersama dengan Tuhan? Mazmur 20 ayat 5 berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ketika engkau berdoa dan membuat perencanaan bersama dengan Tuhan, dengarkan baik-baik. Tuhan akan buat engkau berhasil apa yang engkau rancangkan. Amin.
Kalau engkau sedang merencanakan bisnismu untuk new normal ini, engkau sedang merencanakan sesuatu itu masa depanmu, dengarkan baik-baik. Engkau harus membuat perencanaan bersama dengan Tuhan. Karena Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus membuat rencana. Destiny itu tidak datang begitu saja. Orang Israel tidak begitu saja memiliki tanah Kanaan. Mereka harus pergi berperang. Ada resikonya, saudara. Mereka harus bergerak. Dengarkan orang-orang Kristen. Anda berdoa, that's good. Itu sangat bagus. Tetapi Anda harus bergerak. Harus melakukannya. Anda harus melakukan firman Tuhan itu. Amin. Banyak orang hanya berhenti di doa, saudara. Tapi tidak bergerak. Tuhan ingin kita berdoa dan bergerak bersama dengan Tuhan. Rencanakan masa depanmu. Saya tiba-tiba teringat satu ayat di dalam Mazmur yang pernah saya teliti, saudara. Ayat itu berkata demikian. Iya, Tuhan tidak suka kepada ketangkasan atau keperkasaan kuda. Dan ia juga tidak suka kepada kaki laki-laki. Waduh, ini gimana ini laki-laki? Kita harus ke dapur ini potong kaki kita kah? Bukan, saudara. Kalau di dalam Mandarin, karena saya pernah teliti ayat ini, saya tahu ya. Di dalam Mandarin dikatakan bahwa sen itu pushye matelita tapu siai dan tetui kuai. Saudara, saya suka kata kuai. Kuai itu sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak ada, tapi ditambahkan, saudara, di dalam bahasa Mandarin. Artinya apa, saudara? Kita terlalu terburu-buru, kita terlalu tergesa-gesa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita merencanakan segala sesuatu sehingga kita tidak menyertakan Tuhan. Namanya rente tui kuai, saudara. Kita larinya cepat, kita maunya cepat, segala sesuatu harus cepat. Tidak perlu Tuhan. Itu sebabnya Mazmur berkata, saya lupa di Mazmur berapa, Tuhan tidak suka kepada kaki laki-laki. Bukan berarti Anda pun dengan firman Tuhan ini, Anda ke dapur, Anda potong kaki Anda. Bukan, saudara. Tuhan tidak suka kita mengandalkan kekuatan kita. Saudara, kalau dapati anak muda banyak sekali, saudara, mereka kuliah, mereka tidak punya semangat, saudara. Mereka tahu mereka harus kuliah, tapi mereka tidak punya semangat karena mereka tidak pernah buat perencanaan buat masa depan mereka. Mereka tidak tahu setelah mereka selesai sekolah, mereka harus apa. Mereka tidak tahu, mereka tidak buat rencana, makanya tidak ada passion untuk belajar. Dengarkan anak-anak muda, tamat SMA, tamat kuliah. Sebelum engkau tamat pun, engkau sudah harus buat perencanaan. Amin. Saya puji Tuhan, teman-teman saya dulu SMA orang-orang pintar, saudara. Ada satu teman saya pernah ikut Olimpiade Fisika. Saya salut sama dia. Waktu itu untung saya punya teman seperti itu. Saya tanya dia, Charles, kamu kok bisa sih? Siang malam belajar, siang malam belajar. Itu kita baru tamat SMA loh, saudara. Kita sama-sama datang ke Taiwan. Kita sama-sama di Chiaotao waktu itu. Dia bilang gini sama saya, karena saya punya target, di umur berapa saya mau dapat gelar profesor. Dia belum kuliah loh, saudara. Dia sudah bilang, S1 saya mau di Taiwan, S2 saya mau ke Amerika, S3 saya mau ke Jerman. Wow. Sejak saya berbicara kepada dia hari itu, saya mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan setelah saya tamat 4 tahun kemudian. Itu sebabnya di sekolah, saudara, di S1 itu, saudara, saya mati-matian bekerja supaya saya bisa ada biaya hidup buat sekolah. Saya mati-matian sekolah. Saya ngambil, saudara, kredit saya, saudara, waktu saya tamat itu, saudara, kalau saya gak salah ingat, kredit saya, SKS saya itu kalau tamat itu, kalau gak salah lebih 10, saudara, kreditnya. Karena waktu itu rencananya mau tingkat 3 tamat, tapi gak jadi. Disisain dikit buat tingkat 4, tapi di tingkat 4 udah terlalu banyak. Yang saya masukkan di sini adalah, saudara, Anda perlu buat perencanaan buat masa depan Anda. Ketika Anda buat perencanaan buat masa depan Anda punya target, saudara. Anda
adalah orang-orang yang akan dikatakan itu adalah orang yang 10% dan 3% yang akan berhasil di dalam hidup Anda. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati destiny yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saya ingin katakan dengan sungguh-sungguh di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ke 8. Di sana dikatakan bahwa Tuhan ingin Yosua, apa saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, apa saudara, dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh Musa. Dengan kata lain apa saudara? Kalau Anda mau menerima destiny yang dari Tuhan, supaya hidup Anda berhasil dan prosper, saudara harus berakal di dalam firman Tuhan. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, yang Tuhan perintahkan kepada Yosua adalah bukan untuk menghadapi musuh. Dikatakan engkau tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa saudara? Perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, edan gak saudara? Anda sedang menghadapi hal-hal yang sangat ribet di depan mata Anda. Musa sudah mati. Di depan itu adalah Jericho. Dalam beberapa hari mereka akan melewati sungai Yordan. Mereka akan bertempur saudara. Ketika Tuhan datang kepada Joshua. Dia bilang, Joshua, baca baik-baik Alkitabmu. Baca baik-baik hukum Taurat yang Tuhan sediakan buat engkau. Lakukan itu. Tuhan gak bilang sama Joshua, Joshua, aku berikan kau strategi. Engkau harus begini. Engkau harus begitu. Ya, sekalipun kemudian Tuhan beritahu mereka untuk keliling kota itu tidak salah. Tapi sebelum itu Joshua tidak mendengar strategi apapun untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang kepada dia untuk sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara bisa bayangin gak? Di masa-masa pandemi ini, saudara, di masa-masa new normal ini, saudara lagi sibuk, saudara lagi berpikir untuk masa depan Anda, untuk bisnis Anda. Tiba-tiba ketua sales Anda telepon. Hai, kamu sudah baca Alkitab belum hari ini? Saudara, mungkin dalam hati saudara-saudara kesel, ini orang bego atau apa sih? Tapi percayalah saudara, itu hal yang terpenting di dalam hidupmu. Amin. Tuhan ingin kita berakal di dalam firman Tuhan. Karena saat kita berakal di dalam firman Tuhan saudara, kita baru 100% bisa percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan kita bisa tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bilang kepada Joshua, di dalam setiap hukum. Artinya apa? Engkau tidak boleh ke kiri atau ke kanan. Engkau tidak boleh takut. Engkau tidak boleh gelisah. Engkau tidak boleh terombang-ambing. Aku sudah perintahkan kepada Musa. Ada berkat dan kutuk di dalam kitab Ulangan di sana dikatakan. Engkau harus percaya kalau engkau mengikuti segala perintahku. Kalau engkau membaca Bible-mu baik-baik. Engkau akan berhasil. Saya ingat perkataan Rick Warren, saudara. Kira-kira seperti ini. Saya lupa quote-nya yang persis seperti apa. Tapi artinya kira-kira seperti ini. Rick Warren seorang penulis buku yang sangat terkenal, The Purpose Driven Life, saudara. Rick Warren berkata, semakin Anda membaca firman Tuhan. Saudara, ini dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang sudah baca Alkitab berapa puluh kali Alkitabnya sudah dia ganti. Selama setiap kali berapa tahun dia ganti Alkitabnya karena terlalu banyak dibaca dan menjadi sobek saudara Alkitabnya. Dia bilang demikian, semakin Anda membaca firman Tuhan, maka semakin banyak keberhasilan yang bisa Anda miliki di dalam hidup Anda. Katakan amin. Ini dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal yang sudah baca firman Tuhan berapa puluh, mungkin beratus kali saudara. Sudah ganti Alkitab berapa kali saudara.
Semakin Anda banyak membaca firman Tuhan, semakin besar keberhasilan yang Tuhan berikan buat di dalam hidup Anda. Di masa-masa transisi ini, di masa-masa new normal ini saudara, saya ingin Anda kembali lagi ingat baik-baik bahwa destiny yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membuat hidup kita berhasil dan membuat hidup kita prosper, berkelimpahan. Ada amin? Jangan pernah ragu, tetapi Anda perlu untuk menggapai destiny ini. Anda perlu memilih dan Anda perlu menggapai destiny ini. Yang paling penting saudara, miliki mindsetnya Tuhan. Buat perencanaan dalam hidupmu. Buat perencanaan bersama dengan Tuhan. Dan berakar di dalam firman Tuhan. Ada amin. Saudara, saya rindu. Di masa-masa seperti ini, kita benar-benar dan sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Saya ingin kita membaca Yeremia 29 ayat 11 ini, tapi dalam bahasa Inggrisnya saudara. Oke, 3, 2, 1. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Plans to prosper you. Plans to give you hope and a future. Ketika Anda buat perencanaan Anda bersama dengan Tuhan, Tuhan akan janjikan hope for a future. Masa-masa yang akan datang tidak seorang pun yang tahu bagaimana kondisinya saudara. Tapi Tuhan berjanji. Plans to prosper you and to give you hope and a future. Satu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya ingin Anda hari ini sungguh-sungguh berani percaya bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak akan digenapi, yang tidak digenapi. Semuanya itu akan digenapi. Kalau saudara melihat kitab Yosua, saudara akan mendapati mereka menduduki negeri itu. Mereka mengklaim destiny-nya Tuhan janjikan buat nenek moyang mereka. Buat mereka bersama dengan Yosua mereka merebut tanah Kanaan. Amin saudara. Buat lebih banyak perencanaan. Banyak orang merencanakan memakai waktu yang sangat lama untuk merencanakan pernikahan mereka, saudara. Pesta pernikahan mereka. Tapi mereka tidak pernah merencanakan kehidupan pernikahan mereka. Dengarkan baik-baik. Banyak orang mengambil begitu banyak waktu untuk merencanakan pesta pernikahan mereka yang hanya berlangsung 2 jam, 3 jam, 1 malam itu. Dan mereka tidak pernah mengambil waktu yang banyak untuk merencanakan kehidupan pernikahan mereka. Sehingga banyak orang gagal di dalam pernikahan. Miliki perencanaan yang matang. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Tuhan. Amin. Sebelum menutup firman Tuhan hari ini, sebelum berdoa, saya ingin kita menyanyikan satu lagu, saudara. Bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, sekali lagi katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Klaimkan saudara, katakan, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, katakan kemenanganku, kemenanganku
harapanku, harapanku dalam Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Engkau menjanjikan ya Tuhan bahwa rancangan Engkau telah menyediakan satu rancangan yang indah. Rancangan yang ingin membuat hidup kami berhasil, yang ingin membuat hidup kami prosper berkelimpahan. Untuk membuat hidup kami punya masa depan. Aku berdoa Tuhan buat setiap orang di dalam masa PSBB transisi, di masa new normal ini Tuhan. Mungkin banyak ketidakpastian. Tetapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan miliki mindset-Mu untuk memiliki mindset-Mu. Dan Tuhan, aku berdoa sertai setiap orang hari ini di dalam perencanaan mereka ke depan. Roh Kudus pimpin, berikan hikmat, berikan kreativitas, berikan jalan keluar. Buat mata kami tidak memandang kepada apa yang dipandang manusia, tapi mata kami mau memandang, melihat apa yang dipandang oleh Tuhan dan apa yang Tuhan mau sediakan buat kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami percaya rancangan buat kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita semua terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai yang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, menyertai jemaat Exodus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Kebaktian kita selesai, sampai bertemu di kebaktian yang akan datang. Tuhan berkati. Halo saudara, di tengah-tengah keadaan dunia dan bangsa kita yang sedang tergoncang oleh adanya wabah virus corona, inilah saatnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan untuk bangkit berdoa buat bangsa ini, buat seluruh dunia, jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Karena itu gereja Exodus membuka satu kesempatan persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, dan kami akan membagikan link lewat setiap ketua-ketua sel group yang ada. Jadi bagi setiap jemaat yang rindu, bahkan teman-teman saudara yang membutuhkan doa-doa untuk menguatkan jiwa roh mereka di tengah-tengah situasi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa lewat persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap pengorbanan dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Tetapi dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti dalam firman-Nya, dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan penuh dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gerejanya, dapat melalui transfer ke rekening BCA kami.